Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Pamungkas, kelas SPI 2, NIM 212104040006, angkatan 2021. Terima kasih banyak. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait materi mata kuliah arkeologi dari bab pertama hingga bab keempat. Langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi arkeologi. Apa sih arkeologi itu? Pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata. Yang pertama, arkeologi. Arkeologi itu artinya kuno, dan logos adalah yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno, atau bisa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Kemudian tujuan arkeologi. Berangkat dari pengertian di atas, maka objek penelitian arkeologi itu apa? Adalah segala sesuatu yang dibuat, kemudian digunakan dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian dalam ilmu arkeologi itu ada beberapa sumber data yang bisa kita kenal, yaitu ada 3. Yang pertama artefak, kemudian fitur, dan yang ketiga adalah ekofak. Kemudian konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi itu bertujuan untuk memahami budaya manusia. Maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Sebenarnya banyak sih ilmu bantu dalam mempelajari sejarah itu. Yang pertama salah satunya arkeologi ini. Ini merupakan ilmu bantu dalam kita mempelajari ilmu sejarah. Banyak sih ilmu bantu itu, salah satunya ya arkeologi, kemudian antropologi, geologi, filologi, dan lain-lain. Kemudian hakikat kerja arkeologi itu apa sih? Di sini Tanu Dirjo mengemukakan bahwa kerja arkeologi itu sebenarnya sama dengan pemulung. Kok bisa sih? Ya coba kita lihat saja, pasti banyak di channel itu. Coba kalian searching tentang arkeologi. Para arkeologi itu seperti pemulung memang kalau dilihat itu. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir Schiffer dari 1976 hingga 1985 tentang proses transformasi budaya. Kemudian selanjutnya yang bab kedua. Bab kedua adalah perkembangan arkeologi di Indonesia. Pada awalnya arkeologi di Indonesia ini lahir dari para sarjana filologi Belanda yang mengacu pada kajian sejarah. Maka di awal kemunculan kajian arkeologi di Indonesia ini lebih dekat kepada kajian sejarah. Sejak awal diterapkan, kegiatan arkeologi ini dipusatkan pada 3 aspek yang meliputi pencarian data, penelitian, kemudian perlindungan terhadap artefak, baik yang dilakukan oleh perorangan dari berbagai macam profesi maupun badan swasta dan pemerintahan. Secara umum, perkembangan penelitian arkeologi di Indonesia ini sudah mulai menggembirakan dengan telah diterapkannya teori tentang budaya dan teori-teori lain yang terikat dengan arkeologi serta pendekatan yang diperlukan dalam penelitian arkeologi. Selanjutnya bab yang ketiga. Bab ketiga ini adalah metode penelitian arkeologi. Saatnya ini lebih ke metode, bagaimana cara kita meneliti
benda-benda purbakala seperti itu. Penelitian arkeologi ini umumnya biasanya itu diselenggarakan melalui 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat observasi, yang kedua tingkat deskriptif, dan yang ketiga yaitu tingkat eksplanatif. Di sini ada data arkeologi. Data arkeologi itu apa sih? Data arkeologi itu adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti, dari hasil pengamatan dan analisanya. Kemudian tahap penelitian, selanjutnya menuju ke tahap penelitian. Tahap pengumpulan data. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu meliputi yang pertama penjagaan, yang kedua survei, yang ketiga ekskavasi. Bab yang keempat yaitu yang terakhir ekskavasi. Apa sih ekskavasi itu? Ekskavasi itu adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik. Jadi tidak sembarangan untuk menggali tanah itu untuk mengumpulkan data itu. Jadi dengan cara sistematik seperti itu. Ya, sebelum diekskavasi dilaksanakan, maka dilakukan beberapa tahapan kerja. Ada 3. Yang pertama yaitu membuat peta wilayah yang akan diteliti, kemudian membuat peta situs yang akan diteliti atau digali, dan yang ketiga itu menetapkan keletakan kotak yang akan digali. Ada 4 jenis ekskavasi. Yang pertama yaitu ekskavasi percobaan, kedua ekskavasi penyelamatan, ketiga ekskavasi penelitian, dan keempat yaitu ekskavasi latihan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.